Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini siapa ya namanya ya? Perkenalkan, nama saya Nurdin Haizul Jihad yang kemarin berkonsultasi ke Ibu. Oh iya, yang telah punya janji sama ibu ya hari Senin ya? Iya Bu. Namanya siapa? Nurdin Haizul Jihad. Nurdin Hayatul Jihad. Ya, sebelum kita mulai coba anak Nurdin tulis alamat dulu ya, biar buat data arsip ibu. Baik Ibu. Ya, nama, alamat, dan apa namanya, hobinya apa gitu. Sudah Ibu. Oh, terima kasih Hayat. Baik. Nurudin kemarin tadi datang ke sini naik apa ya? Naik kendaraan motor pribadi Bu. Oh, motor pribadi. Jauh ya rumahnya ya? Ya kira-kira ada 6 km dari sini Bu. Oh, di Pondok Ranggon ya? Iya Ibu. Oh, Nurudin sekarang apa? Kuliah apa kerja? Kuliah Ibu. Kuliah. Gimana keadaan Nurudin, keluarga sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Oh, baiklah Nurudin, sebelum kita mulai alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk memohon kepada Allah SWT semoga konseling kita ini dapat berjalan lancar dan mendapat berkah dari Allah SWT ya. Iya Ibu. Baik, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu kepada anak Nurudin. Ibu namanya Bu Saryani, boleh dipanggil Bu Sari ya. Kebetulan Ibu sebagai konselor dalam apa namanya bimbingan dan konseling ini dapat membimbing Nurudin ke jalan yang lurus ya. Nah, maksud dan tujuannya. Nah, di sini kalau saya boleh tahu, Nurudin maksud dan tujuannya datang ke Ibu untuk mencurahkan masalah apa ya? Ini Bu mencurahkan masalah hobi saya dengan perkuliahan saya Bu. Karena hobi saya itu bermain futsal. Ya. Nah, gimana caranya supaya futsal saya dan perkuliahan saya tidak bentrok dan tidak terganggu? Oh iya, betul, bagus sekali. Terus Nurudin kuliahnya di mana? Saya kuliah di Unindra. Oh, di Unindra. Ngambil jurusan apa? Jurusan IT Bu. IT, bagus sekali ya. Terus udah semester berapa? Semester 4 Bu. Semester 4. Nurudin anak berapa? Saya anak pertama. Anak pertama. Iya. Terus saudaranya ada berapa? Ada satu. Satu. Oh, bapaknya kerjanya apa? Bapak saya kerja sebagai guru di sekolah SMA. Oh, profesinya guru. Iya. SMA mana? SMA Cilengsi. Cilengsi ya. Cilengsi. Oh iya. Terus Nurudin kalau kuliah membawa kendaraan apa? Saya membawa kendaraan pribadi motor Bu. Motor Iya. ya. Terus jam berapa masuk kuliahnya, terus selesainya gitu? Masuk kuliah saya itu jam 1 siang sampai jam 4. Jam 4 sore. Iya. Oh iya. Dari rumah itu jam berapa berangkatnya? Saya berangkat dari rumah jam 12 siang. Jam 12 siang. Itu di apa namanya? Jauh banget ya. Terus apa di jalan ada kendala nggak? Kalau di jalan tidak ada Bu. Oh, kalau hujan gimana? Kalau hujan saya membawa perlengkapan saya itu jas hujan. Jas hujan. Ya. Terus kalau deras banget mampir dulu ya. Ya kalau misalkan ada petir dan kilat saya mampir dulu ke tempat-tempat terdekat untuk meneduh. Kalau tidak ada saya lanjut terus. Oh iya. Kalau kuliah Nurudin bawa bekal apa jajan aja di kampus? Saya tidak bawa bekal, saya jajan aja di kampus. Ya. Iya. Itu apa namanya dalam mata kuliahnya itu yang paling sulit apa? Maksudnya ininya cara penyampaian dosennya kepada Nurudin itu, penangkapan Nurudin itu mata kuliah itu di bidang apa? Di bidang menghitung Bu. Gitu. Iya. Oh, sama apa
agak sulit ya. Ya sulit untuk dicerna. Iya. Nah tadi kan Nurudin punya apa namanya hobi futsal ya. Iya. Terus bagaimana maksudnya untuk menstabilkan antara apa namanya waktu kuliah sama apa namanya tadi? Hobi saya Hobi futsal. futsal, nah gitu ya. Kira-kira itu futsalnya anak Nurudin itu jam berapa mulainya main sama teman-temannya? Itu mulainya jam habis asar Bu, jam jam 4:30. Sampai jam 4:30. Setengah lima. Iya. Terus di mana itu tempat futsalnya? Di Condet Bu. Di Condet. Jauh Iya. juga ya. Jadi dekatan dari kampus ya. Iya Ibu. Cuma kan bentrok sama jam kuliah saya karena jam kuliah saya kan belum pulang. Dan sedangkan saya ingin melakukan hobi saya bermain futsal. Iya. Karena kan sama-sama penting ya menyalurkan apa namanya hobi sama apa namanya untuk menunaikan kewajiban sebagai mahasiswa ya. Iya Bu. Iya. Terus apa namanya di futsal itu lingkungannya bagaimana? Bagus apa enggak ya? Untuk lingkungannya alhamdulillah sejauh ini bagus Bu, belum ada yang Belum ada yang Iya. macam-macam Iya, ya. belum ada yang macam-macam. Pergaulan itu ya. Iya. Sehat ya. Iya, pergaulannya sehat Bu. Iya. Terus apa namanya dalam bermain futsal itu ada berapa orang? Untuk bermain futsal kita ada 15, jadi 5 pergantian, 10 orang main saling Bergantian ya. iya saling mengadu dan saling berganti. Gitu. Itu dalam satu tim apa bagaimana? Ya satu tim cuma dibagi 2. Udah jadi 2 tim. Iya. Bergantian ya. Iya. Jadi maksudnya itu dalam pemanasan sebelum bermain itu apa aja yang kalian lakukan? Kami sebelum bermain kami melakukan seperti pemanasan dulu. Habis pemanasan kami mengobrol sebentar, bercanda, dan habis itu kami baru memulainya. Oh iya. Jadi dalam melakukan rutinitas futsal itu kalau sudah mulai saatnya bermain itu harus fokus ya. Iya Ibu. Fokus ya. Nurudin pernah memenangkan nggak dalam permainan itu? Untuk lomba-lomba kami sering kalah Bu. Sering kalah. Iya. Kenapa itu? Dikarenakan ada yang Kurang fokus juga. iya kurang fokus dan ada yang lebih egois dari saya, dari teman-teman yang lain. Kurang teliti ya, kurang Iya. hati-hati ya. Jadi apa namanya dalam bermain futsal itu apa nyewa tempat apa bagaimana? Kami saat ini masih menyewa lapangan Bu. Di Condet itu Iya. berapa itu? Untuk 1 jamnya 100.000. 100.000 tapi Iya. dibagi-bagi sama temannya. Iya. Dalam satu tim itu ya. Iya Ibu. Agak ringan juga sih gitu. Nah, Nurudin kan punya hobi futsal itu dan apa namanya punya kewajiban kuliah gitu. Iya. Nah, gimana Nurudin cara mendisiplinkan membagi waktunya itu biar jangan apa namanya biar futsal sama kuliah itu sama-sama Nurudin jalankan dengan baik gitu. Trik-triknya. Kalau untuk menjalankan saya hanya menjalankan seperti kalau misalnya kuliah sudah pulang baru saya akan menjalankan. Cuma kalau emang kuliah saya sangat lama ya karena mungkin di kelas saya tidak menjalankan futsal. Cuma kalau saya ingin bermain saya kadang meninggalkan kuliah saya. Jadi meninggalkan kuliah Iya. itu tidak merugikan gitu. Merugikan sih Bu karena kan saya bisa ketinggalan pelajaran apa yang disampaikan dosen. Iya, yang menjadi tidak lebih fokus lagi. Gitu. Terus kalau selain main futsal itu malamnya apa aja kegiatannya? Kalau sudah selesai main futsal malamnya saya beristirahat Bu. Iya, dan main game aja. Main game ya. Iya. Tapi main game itu apa namanya game yang nggak menyimpang kan dari Enggak, game yang biasa-biasa anak muda mainkan Bu. Gitu. Iya. Jadi dalam futsal ini maksud tujuannya Nurudin apa ya maksudnya apakah menyalurkan hobi aja apakah ada tujuan-tujuan tertentu harapan-harapan tertentu gitu? Yang pertama ya menyalurkan hobi dan harapan saya sih semoga bisa saat bertanding lomba kami bisa membawa piala dan iya dan nama nama tim kita menjadi lebih naik dan orang jadi menatap kita. Gitu. Iya. Untuk kepercayaan
kepercayaan diri ya. Iya. Bagus juga sih itu. Terus kalau kuliah itu Nuruddin apa namanya fokusnya di mata kuliah apa aja gitu? Untuk kuliah saya fokusnya ke codingan, Bu. Oh gitu. Iya. Agak sulit juga ya kalau jurusan IT itu ya. Iya. Tapi mungkin Nuruddin dalam belajar gitu menghadapi mata kuliah itu apa nama materi-materi itu cara membagi waktu itu bagaimana biar apa namanya efektif dan efisien gitu dalam belajar itu gimana caranya? Membagikan waktu saya kurang paham juga sih, Bu, yang membagikan waktu, karena saya hanya menjalankan aja apa yang diberikan dosen, saya menjalankan. Kalau tidak ada tugas atau apapun ya saya menyiapkan hobi saya bermain futsal, dan kalau bisa main futsal saya istirahat dan bermain game aja. Iya. Setelah main futsal itu Nuruddin ada ini yang nggak bermain ke teman-temannya gitu apa gitu? Iya, terkadang abis main futsal kan saya bermain ke rumah teman saya, kayak seperti numpang makan, numpang istirahat, baru nanti saya pulang ke rumah. Tapi Nak Nuruddin kalau main futsal itu maksudnya numpang istirahat, numpang makan sama teman-temannya itu gimana reaksinya keluarganya, temannya gitu, ayah ibunya gitu, apa marah nggak? Untuk reaksinya orang tuanya biasa saja, Bu, karena kan kita kan sudah sering ke rumah. Saling menolong-menolong. Iya, ke rumah teman saya. Nah, bagus banget ya, kompak banget ya kalian ya. Iya, Bu. Tapi ini Nuruddin kendala-kendalanya di keluarganya itu seperti ayahnya sama ibunya gimana, mendukung nggak? Maksudnya Nuruddin itu punya hobi futsal itu gitu. Ada kendala-kendala nggak? Ada larangan-larangan? Untuk terkendala sih tidak, karena orang tua fans saja ya, selama itu mengarah positif ya. Jadi orang tua ya kalau emang itu mengarah positif ya kenapa tidak gitu. Mendukung aja. Iya. Yang penting apa namanya pergaulan itu sehat. Gitu. Iya, Ibu. Iya, percaya aja orang tua ya. Baik sekali Nuruddin. Karena Nuruddin salah satu apa namanya anak yang berbakti pada orang tua dan mematuhi peraturan-peraturan yang telah mereka tentukan ya. Untuk apa tujuannya? Untuk apa namanya? Dalam kendalanya Nuruddin melakukan hobinya itu dalam futsal itu, bermain futsal itu, ada kendala nggak dari orang tuanya seperti dari ayahnya, ibunya gitu, melarang nggak mereka? Tidak, Bu, mereka tidak melarang, mereka fans saja selama itu mengarah ke arah sisi positif ya, Bu. Tujuan positif. Iya, untuk kendalanya sih saya bingung, Bu. Ini kan bentrok dengan waktu perkuliahan saya, Bu ya. Gitu. Untuk ini apa ya namanya itu? Membagi waktu. Iya, untuk membagi waktunya seperti apa ya, Bu ya? Saya Membagi waktu bingung ya. ya. Iya ya, karena apa namanya antara kuliah dengan futsal itu kan itu ya, kalau kuliah kan kewajiban gitu ya, Iya. itu masa depan gitu, sedangkan futsal kan hobi gitu. Cuman kan saling berkaitan mereka itu, maksudnya kegiatan dua itu. Nah kalau kuliah ibaratnya untuk masa depan, kalau futsal itu untuk menyalurkan hobi kita gitu ya, potensi-potensi kita gitu, keterampilan kita, sehingga pengaruh juga sih maksudnya antara kuliah dengan hobi futsal itu. Karena kalau kita melakukan hobi kita tersalur gitu, itu akan apa namanya bermanfaat untuk peresan otak kita gitu loh, dalam belajar kita gitu. Memang sih kalau anak laki-laki itu cara belajar yang bagus itu dia melakukan olahraga dulu gitu, biar apa namanya, iya biar otaknya tuh fresh gitu, biar cepat masuk gitu, paham gitu dalam materi-materi mata kuliah itu gitu loh. Itu fungsinya, maksudnya dari menyalurkan hobi-hobi gitu, olahraga itu bagus sih Nuruddin. Kalau menurut ibu sih Nuruddin gini aja, apa namanya, catat aja gitu di buku gitu, terus jam sekian umpamanya jam 1 saya kuliah gitu, jam setengah 4 itu saya mau futsal, ternyata belum pulang dari kuliah ya. Iya. Nah kita nego aja sama teman gitu, gimana nih kalau waktunya diundur gitu, sebab saya masih di kampus nih gitu,
sayang juga kalau saya ketinggalan mata kuliah gitu. Sedangkan saya ini pengen cepat-cepat lulus gitu, menjadi mahasiswa yang terbaik gitu. Karena saya walaupun begiana juga, saya itu harapan orang tua saya gitu. Nah, gimana Nurudin? Menurut Nurudin itu bisa nggak melakukan hal itu? Kalau melakukan itu insya Allah bisa ya Bu ya. Iya. Kan saya akan berbincang diskusi dulu Hmm, sama teman saya. iya. Bagus itu. Terus Nurudin nanti untuk untuk kedepannya bagaimana nih setelah lulus kuliahnya gitu. Terus Nurudin masih mempertahankan hobi futsal itu gitu. Untuk kedepannya sih saya ingin sekali mempertahankan hobi saya ya, nah biar badan saya lebih fresh, lebih segar ya Bu ya, karena Menyalurkan iya bakat karena bakat. kan kerja juga kan capek ya. Oh, gitu. Jadi saya kalau misalnya hari-hari libur ingin sekali bermain futsal bersama lagi. Penting Untuk juga ya bermain iya, sama teman ya. iya untuk saling bertemu kangen ya Bu ya. Jadi untuk kedepannya sih saya semoga ingin seperti itu untuk kedepannya. Iya. Nah, sekarang bagaimana menurut Nurudin gitu, biar lebih baik lagi gitu antara Nurudin melakukan futsal, bermain futsalnya dan kuliahnya itu, apakah Nurudin bisa sama teman-teman itu saling mengerti itu dalam keadaan-keadaan dalam keadaan keadaan-keadaan waktu-waktunya Nurudin bermain itu dan melakukan kuliah itu gitu, apakah mereka setuju gitu, kompak gitu kalian untuk saling pengertian gitu. Untuk kompak mereka cukup kompak ya Bu ya, walaupun satu dua orang ada yang lebih tinggi egonya ya Bu ya, untuk selalu ingin menang gitu. Memang selama ini mereka tetap kompak. Iya, jadi untuk masalahnya mungkin bisa didiskusikan bareng-bareng masalah seperti ini. Semoga biar saya tidak yang nanti Ibu katakan, biar tidak tertinggal kuliah saya dan tertinggal oleh teman-teman di bangku kuliah saya. Iya. Jadi nanti setelah Nurudin lulus dari kuliahnya itu, harapan Nurudin apa itu? Harapannya gitu ke depannya itu, apakah mau bekerja di mana, perusahaan apa gitu? Untuk harapan saya sih tidak terlalu tinggi ya, karena harapan saya sederhana ya, untuk diterima kerja saja sudah cukup dan masih bisa berkumpul dengan kawan-kawan di kuliah dan di futsal teman-teman futsal saya. Itu aja sih harapan saya Bu. Harapannya ya. Iya. Nah, di futsal itu apakah Nurudin punya harapan-harapan gini untuk pertandingan pertama kali dalam segi ini pertemanan itu saling kompak, saling rukun. Untuk harapan sih saya juga ingin, harapan saya semoga bisa memenangkan pertandingan selanjutnya ya, lomba-lomba selanjutnya, karena kan tim kami kan belum tahu sama sekali dan ada kurang kekompakan. Ya karena itu ya harapan saya seperti itu, tim lebih kompak, lebih berjalan semua satu arah dan tidak ada yang berego masing-masing, dan menjuarainya sebelum saya lulus ya, sebagai hadiah lulusan saya. Gitu. Iya Bu. Nah itu kan ada salah satu temannya, sebagian temannya yang ego itu mereka di bidang apa gitu? Untuk di teman futsal saya itu mereka terlalu menguasai skill individu, tidak skill kelompok kamu tidak ada. Iya. Saling ini ya saling bergotong royong, saling kerjasama gitu kurang ya. Iya, kurang kekompakannya, jadi itu membuat tim kami masih berantakan. Gitu. Iya. Jadi niatnya Nurudin nanti gimana sama teman-temannya, maksudnya biar ini timnya itu kompak gitu, Nurudin
cara Nurdin mengatasinya gimana itu? Untuk rencana sih saya ingin mengatasinya itu kita seperti jalan-jalan bareng dulu, iya jalan bareng, berkumpul-kumpul bareng, dan biar mengenal lebih dalam satu sama lain dan tahu pelajaran kita itu sama, yaitu untuk menang mendapatkan piala tersebut. Dan tujuannya untuk kekompakan dan kelanggengan persahabatan ya, Iya, pertemanan ya. Bagus juga sih itu. Nah, dalam lingkungan futsal itu Nurdin apa itu siapa yang apa namanya yang memiliki lapangan itu, yang punya lapangan itu? Untuk memiliki lapangan yang punya orang lain Bu, jadi itu lapangan kita hanya untuk menyewa saja per jam, dan itu kami masih lakukan saat ini karena tidak ada yang mendukungnya dari dalam kampus maupun luar. Jadi kami hanya memakai dana pribadi kami, serta lomba kami pun juga memakai data pribadi masing-masing. Ya, Ibu. Di dalam dana pribadi itu Nurdin kan ibaratnya uang jajannya kan dari orang tua ya. Iya. Itu bisa Nurdin apa maksudnya sisihkan untuk ini, untuk kuliah, ini untuk hobi saya futsal, bermain futsal gitu. Gimana itu cara ngaturnya gitu? Untuk mengaturnya sih karena kan pengeluarannya banyak juga ya Bu ya. Untuk kami kan sebelum kan ada 15 orang, jadi lapangan pun 100.000 ya, jadi bisa 15 dikali tinggal dihitung aja dari 100.000, 15 orang ini untuk mengumpulkan berapa orang itu. Kan di satu orang 15.000, jadi saya ngumpulinya kan karena main futsal nggak setiap hari, seminggu sekali ya di hari Jumat ya Bu ya. Ya, jadi saya mengumpulkannya 5.000 sehari. 5.000 sehari. Iya. Disisihkan dari apa namanya yang dikasih sama orang tua. Iya. Bagus ya. Baik Nurdin, apa namanya sangat hebat sekali kamu karena pertahankan itu apa namanya kepribadian kamu tuh menjadi anak yang berbakti pada orang tua, berakhlak yang mulia dan beramal soleh ya, selalu kompak sama teman-temannya gitu. Bagaimanapun juga kita hidup itu harus bermasyarakat gitu, biar saling sama kenal satu sama lainnya gitu. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita gitu. Nah, dari manfaat dari kita hidup bersosialisasi sama teman itu akan apa namanya menumbuhkan potensi-potensi itu, maksudnya koneksi-koneksi antara kamu sama teman kamu itu, apakah di bidang pekerjaan, apakah di bidang apa namanya persahabatan, itu sangat bagus sekali gitu ya. Saya Ibu sangat mendukung. Baik Bu, terima kasih atas masukannya dan terima kasih juga untuk konselingnya. Ya, terima kasih juga ya Nurdin atas percayaan Nurdin kepada Ibu gitu, untuk mempercayai Ibu dalam konseling ini gitu. Nah, nanti suatu saat kalau Nurdin mau konseling lagi pada Ibu, silahkan saja. Ibu sangat terbuka sekali untuk menanti kedatangannya Nurdin, dan nanti kita akan apa namanya memberi apa namanya Nurdin menginformasikan lagi pada Ibu. Nah, mudah-mudahan dalam konseling ini Nurdin menjadi anak yang soleh dan mandiri gitu, berakhlak yang mulia, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan masa depan Nurdin sukses dunia akhirat ya Nak ya. Makasih banyak atas apa namanya kepercayaannya Nurdin pada Ibu. Baiklah Nurdin, untuk mengakhiri perjumpaan kita ini, alangkah baiknya kita membacakan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi ya. Salam sama mamanya. Ya Ibu, terima kasih Bu.